Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Hamdan Permana dari NPM 181210007, yang dimana saya akan menjelaskan dari ujian tengah semester dari mata kuliah Python. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu di mana dari studi kasusnya yaitu di sini ada data set, yaitu adalah berupa namanya itulah Bangtrain, yang dimana di sini saya sudah mendownloadnya dan sudah diimporkan ke dalam Google Colabs. Nah, setelah diimporkan ke dalam Google Colabs, lalu saya melakukan import pandas std, yaitu adalah dengan datanya yaitu adalah seperti namanya sama, yaitu bangtrain.csv. Ini sama seperti data yang telah diimporkan. Dan setelah diimporkan, setelah di running, akan keluar yaitu adalah datanya. Itu adalah di mana datanya itu berupa, itu adalah adanya 22 kolom yang dimana memiliki row hampir 32.950 row. Nah, di sini studi kasusnya yaitu adalah yang pertama yaitu adalah adanya titik-titik di setiap kolom dari A sampai F, yang dimana itu perlu diisi. Nah, jadi di sini adalah data dari studi kasusnya itu adalah yang pertama yaitu adalah data frame dari div-nya terdiri dari A titik-titik kolom dan B titik-titik row, dan data frame DF mengandung dari data C titik-titik dan education yang berbeda. Jadi data frame DP mengandung data hasil observasi pada bulan yang dilihat dalam kolomnya. Nanti kita lihat dari bulannya. Lalu yang D yaitu adalah memiliki titik-titik dan mempunyai duration dan durasi dengan range antara E titik-titik sampai F. Nah, ketika kita akan mengisi dari A sampai F, yaitu adalah hasilnya yang sudah dilakukan, yaitu adalah ini. Jadi yang saya bikin kodenya itu adalah dari A, yaitu adalah jumlah kolom yang dimana berupa nums kolom sama dengan dpsref. Lalu ada yang di B-nya adalah jumlah baris dari num row, yang df spare yaitu adalah dari B, yaitu adalah adanya row-nya itu sendiri. Dari nilai C-nya itu adalah memiliki nilai yang berbeda dengan kolom education. Nah, di sini ada education-nya. Lalu ada dari D, yaitu adalah bulan observation yang berbeda. Lalu dia mengandung dari hasil observasi pada bulan dari dalam kolomnya yang berbeda-beda. Dalam kolomnya yang di Bangtrain itu sendiri. Lalu dinilai E yaitu adalah nilai minimal data kolom atau duration, yang memiliki duration. Lalu yang di F-nya nilai maksimal dalam kolom duration. Ini sampai yaitu adalah memiliki max duration-nya itu sendiri. Ini menampilkan dari hasil kolomnya, itu adalah menampilkan hasilnya, yaitu adalah yang pertama ada frame jumlah kolom dari nums kolomnya sendiri. Terus ada yang kedua yaitu nums row yang dari B itu sendiri. Lalu ada jumlah education yang berbeda dari unit education, yaitu adalah dari nilai C. Lalu ada bulan observation yang berbeda, yaitu month, yaitu adalah bulan observasi yang berbeda dari sini. Lalu ada print duration minimal min dari duration yang kita cari dalam minimal dalam kolom duration. Lalu ada nilai maksimal dalam kolom duration yang dimana masuk dalam durasi maksimal atau max duration. Nah, dari hasil runningnya yaitu adalah jumlah kolom, yaitu sama dua-dua seperti ada pada yang pertama di impor pandas pada pada Bangtrain sendiri. Terus jumlah baris 32.950 yang sesuai dengan
dari data kolomnya. Jadi jumlah education yang berbeda yaitu adalah 8. Lalu adalah bulan observasi yang berbeda adalah yang dimana ada Juli, Mei, April, November, Juni, Maret, Agustus, September, Oktober, dan Desember. Yang dimana durasi minimalnya adalah 0. Jadi durasi maksimalnya itu adalah 4, 9, 18. Dengan menggunakan kolom di atas, jadi mendapatkan nilai-nilai yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Lalu kita jadi ke nomor 2 yaitu adalah berapa banyak orang yang status maritalnya single pada data frame DP. Jadi eh, yang digunakan yaitu adalah menghitung data orang dari status maritalnya sendiri yang single, yaitu menggunakan kode yaitu adalah single count sama dengan DP marital, yang dimana ada value count dengan kurung bukanya itu adalah single. Jadi menampilkan hasilnya itu adalah print jumlah orang dengan status marital yang single. Terus titik-titiknya itu adalah single count yang dimana jumlah dengan orang yang status marital yang single yaitu adalah 9.333. Lalu, jadi yang di situ adalah dapat jadi kesimpulannya yang di situ adalah dapat menghitung jumlah orang memiliki status marital sebagai single dengan menggunakan volume metode yaitu adalah value count titik kurung yaitu pada kolom marital yang menggunakan nilai untuk kategori single. Jadi dalam kode yang tadi di atasnya itu adalah marital value count single. Menghitung jumlah orang yang status marital ya single dengan mengambil nilai sesuai dengan output value atau count-nya sendiri untuk kategori single. Jadi ketika dijalankan akan mendapatkan jumlah orang yang memiliki status marital dengan single dalam data frame DP. Yaitu adalah 9.333 orang di sini. Nah, lalu lanjut ke nomor 3 yaitu adalah berapa usia paling muda dan paling tua di dalam kolom X. Jadi kolom AG itu X-nya itu yaitu adalah ini karena kebanyakan datanya jadi kita harus mencarinya, yaitu yang saya lakukan yaitu adalah menemukan usia paling muda dan paling tua dengan menggunakan metode means eh, kurung kurung buka dan maksimal kurung tutup kurung buka yang pada kolom AG itu berikut dengan cara melakukannya yaitulah dengan kode ini tersebut, yaitu adalah dengan usia paling muda yaitu min slash AG sama dengan DP X dan min. Lalu usia paling tuanya menggunakan max AG sama dengan DP X max. Lalu penampilan hasilnya dengan print usia paling muda komanya min AG, lalu print usia paling tua yaitu max AG. Yang dimana dari hasil runningnya sendiri yaitu adalah usia paling mudanya ada 17, 17 dan usia paling tuanya hampir 98 tahun. Jadi dalam kolom di atas dvx min mengambil nilai minimum dalam kolom X yang mewakili usia paling muda dalam data frame. Sedangkan untuk data frame yang AG max mengambil nilai maksimum dari kolom AG yang mewakili usia paling tua. Jadi jangankan ketika dijalankan akan kelihatan di mana dari tadi kolom yang di dalam bank trend itu yaitu adalah melihat usia paling mudanya berapa dan usia paling tuanya berapa, dan di sini sudah menentukan hasilnya. Lalu kita lanjut ke nomor 4 yaitu adalah membuat sebuah data frame baru bernama data frame new yang berisi 10 ID dengan usia paling muda sudah diurutkan dari usia termuda, sudah menikah, dan sudah mempunyai rumah. Nah, jadi di sini
data frame baru yang DF dengan mengambil 10 baris itu yaitu adalah dengan kode yaitu adalah memilih baris-baris yang memenuhi kondisi, yaitu adalah data frame new atau data frame logs, yaitu adalah dari Meritel sama dengan map, karena yang disuruhnya dari eh, kolom X Meritel dan housing dan data frame itu adalah host dan yes, terus mengurutkan data frame menggunakan kolom X. Cara menariknya itu adalah DV news, newsnya dari DV news, dari short values BX. Jadi mengambil 10 baris pertama dari data frame yang sudah diurutkan dari data frame sendiri. Itu mengambil data frame dari DF print DF. Itu adalah ini hasilnya dari data frame dari data Meritel dari kolom IDA, job, Meritwell, education, dan default. Terus dari horsing, loan, kontak, amount, day, profuse, dan podcast. Lalu ini hasil-hasilnya. Jadi yang ketika sudah dijalankan dari kode tersebut dan mendapatkan data frame baru dari DevNew yang memenuhi kriteria yang Anda tentukan. Jadi ini ditentukan dari hasil yang tadi, yaitu adalah yang berisi 10 ID dengan usia paling muda dan sudah menikah dan mempunyai rumah. Nah, ini jadi 10 data baru. Lalu kita lanjut ke nomor 5, yaitu berapa banyak orang yang sudah menikah dan mempunyai rumah. Di sini menghitung jumlah orang yang sudah memiliki dan sudah menikah dan memiliki rumah dengan menggunakan kondisi yang sesuai dengan pada kolom Meritel dan housing, dan kemudian menghitung jumlah baris yang memenuhi kondisi tersebut adalah cara cara melakukannya adalah menghitung jumlah orang yang sudah menikah dan memiliki rumah. Itu adalah dengan kode married and home sama dengan data base frame yang itu database frame-nya yang marital, married, yang dimana dari data frame housing-nya juga, lalu cost married and home, and married and home, dan shape-nya. Dan ditampilkan yaitu adalah print jumlah orang yang sudah menikah dan memiliki rumah sama dengan count married and home. Jadi jumlah orang yang sudah menikah pun dan yang memiliki rumah yaitu ada 10.288. Itu diambil dari Meritel dan Horse. Jadi mendapatkan jumlah yang sudah menikah dan memiliki rumah dan dalam data frame jika data frame itu sendiri itu adalah dari semuanya itu adalah memiliki ini adalah hampir 10.288. Lalu lanjut ke nomor 6 yaitu dari seluruh data pada data frame DV berapa orang yang saat ini mempunyai dan tidak mempunyai loan atau pinjaman. Menghitung jumlah orang yang saat ini memiliki dan tidak memiliki pinjaman atau loan dengan menghitung jumlah baris yang di mana nilai kolom loan adalah yes dan no. Berikut adalah cara melakukannya. Itu dengan cara adalah menghitung jumlah orang yang saat ini memiliki dan tidak memiliki pinjaman loan, yang dimana kodenya itu adalah loan count dengan data frame yaitu adalah loan dan value count, dan menampilkan hasilnya yaitu adalah print jumlah orang yang saat ini memiliki pinjaman loan dari loan count sendiri yang yes, lalu adalah print jumlah orang yang saat ini memiliki pinjaman loan yaitu adalah dalam loan count yaitu berbentuk no. Jadi ketika di running hasilnya adalah jumlah orang yang saat ini memiliki pinjaman loannya itu adalah ada 5.004. Lalu ada jumlah orang saat ini yang memiliki pinjaman loan yaitu adalah 27.135 orang.
Lalu lanjut ke nomor 7, yaitu adalah yang dimana soalnya itu adalah berapa banyak orang yang berumur di atas 35 tahun sudah menggunakan seluler, namun kolom Y-nya bernilai 1. Lalu kita buat, yaitu adalah menghitung jumlah yang berumur di atas 30 menggunakan pulsa seluler yang dinilai kolom Y adalah 1. Lalu yang dimasukkan yaitu adalah above 35 and seluler yes Y1. Data prem AG35 data dari DP seluler yes DP Y1 about 35N seluler yes Y1 yang dimana memiliki above 35N seluler yes Y1 save. Terus yang menampilkan hasilnya itu adalah print jumlah orang yang berumur 35 menggunakan ponsel seluler dan nilai Y adalah 1 on about 35 seluler yes, karena di sini perintahnya itu menggunakan seluler. Di situ saya tidak menemukan selulernya, tapi ketika tidak menemukan dari datanya seluler ketika di running ini tidak bisa. Jadi di sini saya melihat dulu dari penampilan nama kolom dalam data frame, yaitu ada dalam frame-nya, yaitu dari DV-nya itu tidak ada seluler. Jadi ketika kembali di sini seluler ini masuk ke konteks. Jadi pada kasus nomor 7 ini saya ubah menjadi konteks karena untuk menghitung jumlah orang yang berumur 30 menggunakan konteks bernilai seluler dan nilai kolom Y-nya yaitu adalah 1. Jadi yang tadinya adalah seluler, jadi di sini diganti menjadi kontaks dari DV kontaks. Jadi jumlah orang yang berumur 30 menggunakan kontaks bernilai seluler. Jadi nilainya adalah seluler dalam nilai kolom Y adalah 1, yaitu adalah jumlah orang yang berumur 35 menggunakan konteks atau seluler. Nilai Y-nya yaitu adalah 1 banding 1653. Lalu lanjut ke nomor 8, yaitu ubah beberapa data pada kolom education dengan aturan, yaitu adalah original data replace with data, yaitu adalah yang ke-1 adalah menjadi basic for year, menjadi lulus TK, jadi basic 6Y-nya menjadi lulus SD, terus basic 9Y-nya lulus SMP, lalu ada high school, lulus SMA, lalu ada illiterate, yaitu adalah buta huruf, terus ada professional course, yaitu adalah pendidikan profesional, lalu adalah university degree, yaitu adalah lulus kuliah, lalu ada outer. Jadi di sini saya menerapkan nih, itu adalah menentukan aturan penggantiannya, yaitu adalah dengan replace rules. Itu yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu adalah seperti basic 4Y, dari lulus TK, dari lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lalu ada buta huruf, lalu ada pendidikan profesional, lalu ada lulus kuliah, lalu ada yang lainnya. Jadi menggunakan data nilai dari kolom education sesuai aturan. Yaitu adalah data frame education sama dengan data frame-nya itu adalah dari education-nya lagi, lalu di replace menjadi replace rules. Ini menampilkan data frame setelah penggantian dilakukan, yaitu adalah dengan print data frame, itu ada dari education dan value counts, yang dimana setelah di running yaitu menjadi education lulus kuliah menjadi 9.750, lalu ada lulus SMA 7.614, lalu lulus SMP yaitu ada 4.808, lalu ada pendidikan profesional menjadi 4.176, lalu ada lulus TK 3.338, lalu ada lulus SD yaitu adalah adanya 1.852, lalu ada yang lainnya yaitu adalah 1.399, lalu buta huruf pada 13. Itu adalah dari name count, di tipenya adalah int 64. Lalu kita berlanjut ke yang nomor 9 adalah drop semua row dari data frame yang data duration-nya di bawah 100.
Di sini mengidentifikasi baris-baris dengan nilai education di bawah 100. Itu menggunakan kode yaitu adalah row slash to slash drop, lalu dari data frame-nya yaitu log duration 10 index. Lalu menghapus baris-baris tersebut dari data frame DV-nya itu sendiri, itu berupa kode yaitu dp drop, yaitu adalah drop slash to drop, dan in place yaitu adalah true. Jadi menampilkan jumlah baris setelah menghapuskan dilakukan. Yaitu yang dimana dari hasilnya itu adalah menampilkan yaitu dengan print jumlah baris setelah menghapus baris dengan duration di bawah 100, yaitu adalah lin dv, yaitu adalah jumlah baris setelah menghapus baris duration di bawah 100, itu adalah 25.048. Lalu di sini ada lagi yaitu adalah di nomor 10, yaitu tambahkan kolom eh, dalam usia pada data frame dan isi berdasarkan aturan berikut, yaitu adalah dari usia 17-30, dewasa awal 3145 diisi dengan dewasa akhir, lalu dewasa usia 46-59 yaitu dengan lansia awal, lalu dengan 60 sampai 75 diisi dengan lansia, lalu 75 ke atas yaitu diisi dengan lansia akhir. Jadi fungsi untuk melakukan kategori usia berdasarkan aturan yang diberikan, yaitu dengan kode yaitu DF kategori usia. Itu adalah if usia sama dengan 17 sampai usia 30 yang tadi disebut dengan dewasa awal, lalu dengan uh, if usia 31 sampai 45 yaitu retro dewasa akhir, lalu ada if dari usia 46 sampai usia 59 retro lansia awal, lalu adalah usia 60 sampai usia 75 yaitu lansia, yaitu lalu 75 ke atas itu lansia akhir. Ini menambahkan kolom pada usia dan mengisi berdasarkan aturan yang diberikan, yaitu adalah dalam data frame dalam kelompok usia, lalu data frame umur X, atau lalu ada apli ke kategori usia. Jadi menampilkan data frame setelah menambahkan kolom dalam kolom usia, yaitu adalah dp X umurnya, dan hasilnya itu adalah X-nya dari 31, 39, 33, 35, dan 36, dan usianya itu dewasa akhir. Lalu lanjut ke nomor 11, yaitu buatlah sebuah bar plot berdasarkan data frame yang menunjukkan kelompok usia menjadi sumbu X dengan dataan durasi menjadi sumbu Y, dan ditinjau berdasarkan nilai kolom Y in bentuk plot seperti pada slide modulnya itu 155. Pada modul 155 menjadikan harusnya seperti ini, menjadi kategori separate. Yang saya buat yaitu adalah dari kodenya itu ada dari import keyboard SNIS, lalu ada import matplotlib dari pitlog and plt, lalu untuk mengkelompokkan data berdasarkan kolom kelompok usia, dan dia kemudian menghitung rata-rata durasi untuk setiap kelompok, yaitu dari data frame-nya dari grup word dan data frame-nya dari grup B dan kelompok usia, yaitu dari Y, duration, mean, reset index. Jadi membuat bar plotnya itu adalah seperti ini bar plotnya, dan ketika di running menjadi seperti ini rata-rata durasi berdasarkan kelompok dan nilai kelompok Y tersebut dari soalnya kelompok tersebut, yaitu adalah seperti dari dewasa akhir, dewasa awal, lansia, lansia akhir, dan lansia awal. Dan ini adalah bentuknya dari data-data durasinya semua, yaitu adalah dari Y-nya, lalu lalu ini ketika diagram batangnya dipisah, yaitu adalah antara biru dan kuningnya, yaitu adalah memiliki
kode seperti ini, import keyboard NSNS, lalu import matplotlib dari biblog HPLT, yang dimana membuat diagram pattern itu menjadi kategorinya tuh menjadi terpisah, yang dimana tadi hanya Y-nya menjadi satu. Nah, di sini adalah Y sama dengan 0 yang warna biru, lalu yang Y sama dengan satu ini berwarna kuning. Lalu lanjut ke buatan histogram dan menunjukkan sebaran kolom duration dan diberi warna sesuai nilai kolom Y. Itu adalah hit bentuk hot seperti pada slide 158. Seperti histogram chart. Jadi di sini saya melakukan kode yaitu adalah import keyboard SSNS dan import matplotlib SPLT, yang dimana membuat histogram dengan warna sesuai nilai kolom Y. Ini kodenya yaitu ada PLT figure, ada SNS hisplot, lalu ada PLT title, ada PLT X label, ada PLT Y label, lalu ada PLT legend yang dimana titelnya itu adalah Y, lalu ada PLT show yang dimana ketika di running akan menjadi seperti ini. Sebaran kolom duration dengan warna berdasarkan nilai kolom Y dari Y, yang dimana memiliki count dan durationnya tersebut. Jadi yang dimana soalnya ada 1 sampai nomor 12, yang dimana saya bisa menjelaskan di sini, dan mohon maaf bila ada kesalahan dari apa yang saya jawab, dan bila ada yang salah maaf dimaklumkan. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.